Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulianingsih dari kelas P2 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang materi metodologi penelitian akuntansi. Yuk sama-sama kita simak videonya. Di sini saya akan mereview kembali tentang metodologi penelitian akuntansi. Dilihat secara sistematika usulan penelitian, terdapat dua macam jenis data. Yang pertama, penelitian kuantitatif, serta yang kedua tentang penelitian kualitatif. Di mana secara sistematika ini baik kualitatif maupun kuantitatif terdiri dari latar belakang masalah yang berisi tentang latar belakang masalah itu sendiri, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rumusan masalah dan batasan masalah, kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua tentang tinjauan pustaka yang berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Yang membedakan antara keduanya terletak pada metode penelitiannya, di mana penelitian kualitatif terdiri dari yang pertama ada batasan konsep dan operasional variabel, di mana memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian dapat diukur. Yang kedua ini tentang validitas atau reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian yang ketiga ada teknik pengumpulan data atau memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, di mana memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Kemudian yang kelima ada teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya ya. Sedangkan metode penelitian kualitatif terdiri dari yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, di mana memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Kemudian ada teknik pengumpulan data, di mana memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada penetapan responden dan informan penelitian, di mana memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Kemudian yang keempat ada teknik analisis data, di mana memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Kemudian ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu landasan teori. Dalam penyusunan landasan teori, pustaka yang dibuat harus menggunakan jurnal ilmiah yang asli, relevan, dan paling terbaru. Mengapa demikian? Karena tinjauan pustaka ini nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang juga mengacu kepada daftar pustaka. Mengapa landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian? Ada 3 hal yang menjadi manfaat dari landasan teori tersebut. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan atau yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Selanjutnya, karena landasan teori ini mengacu kepada daftar pustaka, maka kita perlu menulis sumber catatan yang ke dalam landasan teori tersebut. Landasan teori ini dapat diambil dari grand teori maupun penelitian sebelumnya dengan mencantumkan nama pengarang atau nama keluarga pengarang dan tahun terbitan. Contohnya, Mayang Sari tahun 2002,
menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kemudian selanjutnya adalah tentang kerangka konsep, yang secara umum dapat diartikan sebagai paradigma penelitian, yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Atau sederhananya adalah paradigma yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Atau dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun jenis-jenis hipotesis terbagi atas hipotesis tanpa arah dan hipotesis berarah. Hipotesis tanpa arah merupakan hipotesis yang belum dapat diketahui arah hasilnya. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan hipotesis berarah adalah hipotesis yang sudah diketahui arah hasilnya. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Dalam hipotesis statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawan atau kebalikan dari hipotesis nol, yang menyatakan adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Kemudian dalam hipotesis penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak ada. Tidak ada di sini maksudnya dapat diartikan sebagai tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis ada 4. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, di mana dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang terakhir, keempat, hipotesis kausal atau yang sering didengar itu sebab dan akibat. Adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Kemudian ada desain penelitian. Adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Seperti pertama populasi dan sampel, kedua jenis data, yang ketiga ada definisi operasional, yang keempat ada metode analisis data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Adapun macam-macamnya skala pengukuran ada 4. Yang pertama tentang skala interval atau Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Yang kedua, ada skala nominal, merupakan skala pengukuran, di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Yang ketiga ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating jawaban pertanyaan bertingkat. Dan yang keempat ada skala rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Kemudian ada populasi teknik sampling. Perbedaan populasi, sampel, dan teknik sampling
Yang pertama, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, terdiri dari probability sampling dan non-probability sampling. Di mana probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling, adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian kita bahas tentang analisa data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Adapun kegiatan dalam analisis data diantaranya adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian teknik analisis data ini dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Yang pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, dan sebagainya. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial ini digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Statistik inferensial itu sendiri terdapat dua macam. Yang pertama ada statistik parametris yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Dan yang kedua ada statistik non-parametri, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Dengan kata lain, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Sekian penjelasan dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, serta subscribe dan share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.